cerita, mau ngobrol-ngobrol. Saya mendapatkan kelas 4C sesuai tugas pengajar yang Ibu ceritakan. Lalu saya mendapati itu Bu sekitar 6 peserta didik yang menurut saya beliau itu anak berkebutuhan khusus. Nah, apalagi ditambah peserta didik yang normal, suka jalan-jalan, suka berkata kasar. Nah, saya jadi bingung bagaimana biar bisa pembelajaran itu masuk ke mereka dengan iklim yang begitu banyak anak-anaknya, Bu. Ya, sebenarnya Bu Desti, untuk mengetahui anak tersebut masuk ABK apa tidak, Ibu sudah melakukan apa? Kemarin akhirnya saya tanyalah tuh sama guru kelasnya sebelumnya, dan saya ke tata usaha, kata guru kelasnya dari 6 tersebut ada 5 yang punya surat, ada yang 1 yang tidak punya surat. Jadi bagaimana dong Bu untuk mengajarkan lebih fokus mereka? Sebenarnya saya mau tanya itu, untuk yang 1 anak tadi, kenapa dia kok tidak ingin konsultasi atau bagaimana? Kenapa? Tidak ada Kayaknya suratnya? ya tidak ada suratnya, mungkin ketidaktahuan guru, ketidaktahuan anak muridnya, kali orang tuanya kali ya. Terus lagi pula peserta didiknya juga masa kelas 4 belum bisa baca. Kalau itu sih hanya praduga saya doang ya Bu yang punya 1, tetapi positifnya dia itu saya tanya jawab nyambung Bu. Jadi bagaimana Bu cara saya mengajari mereka biar masuk tujuan pembelajaran saya dengan iklim yang banyak seperti itu. Nah, sebelumnya saya tanyakan untuk media pembelajaran yang digunakan sama Ibu Desti bagaimana? Banyak Bu, ada, tapi kebanyakan saya video tuh Bu. Oh, video. Gimana dong Bu? Nah, kan Ibu punya penilaian ya. Berapa skalanya kira-kira 1 sampai 10? Itu kira-kira penilaian Ibu terhadap media yang digunakan dengan melalui video itu, skalanya kira-kira antara 1 sampai 10 gimana? 5 Bu. 5 ada yang serius, ada yang tidak Bu. Apa saya ganti media aja kali ya Bu ya? Iya. Bisa jadi. Kira kalau saya pakai media apa bercerita, dia yang bercerita, bisa nggak ya tuh ya? Silahkan Bu Desti dicoba praktekkan. Oke, berarti saya coba dulu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu Desti. Iya Bu, saya ingin menceritakan Bu tentang kegiatan saya yang kemarin itu bertanya jawab Bu. Nah, kemarin itu yang sudah saya Ibu ketahui bahwa saya itu kelas 4C, ada 5 ABK yang tertulis dan ada 1 anak yang tidak bisa membaca dan tidak bisa berhitung. Kemudian iklimnya banyakkan laki-laki daripada perempuan, jadi kadang kelasnya tidak kondusif karena banyak yang lari-lari. Nah, kemarin kan saya dimulai dari media pembelajaran video. Nah, dengan skalanya tidak terlalu fokus, anak-anak masih main segala macam. Akhirnya kemarin sama Ibu saya juga ingin ganti dengan menjadi media ajarnya, saya ganti bermain peran sama bercerita gitu Bu. Nah, dari pengamatan Ibu Desti, apa ada perubahan dengan mengganti media pembelajaran video menjadi sosiodrama, menjadi kegiatan bercerita, ada nggak perubahan? Kalau perubahan sih alhamdulillah ya Bu, anak sebelum saya juga bagus juga ya, karena mungkin saya salah dalam media pembelajarannya. Media pembelajaran yang kemarin saya ambil adalah dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu tentang pengamalan Pancasila. Nah, saya bagi kelompok tuh Bu, saya bagi kelompok yang ada 5 kelompok, 6 kelompok. Nah, 6 kelompok itu saya bagi, saya sisipin
satu ABK-ABK-nya. Kemudian saya minta sama peserta didik untuk mau bermain peran, memperagakan pengalaman Pancasila. Nah, contohnya Pancasila yang pertama, Bu, kan beragama. Kemudian saya meminta dia, kamu buat kegiatan yang pengalaman Pancasila. Nah, mereka tuh buat, Bu, yang satu jadi imam, yang empat jadi makmum. Nah, kemudian yang ketiga kan Pancasila ketiga Persatuan Indonesia. Akhirnya mereka sama-sama, Bu, tari, Bu. Walaupun cuma durasi begini-gini doang, Bu, tapi Bu anak ABK-nya luar biasa, Bu. Gitu ceritanya. Ya. Jadi menurut Ibu, suatu pengamatan Ibu, selama diganti dengan medianya, anak ABK-nya menjadi terlibat. Jadi aktif. terlibat, Oh, Bu. gitu. Yang biasanya mereka sendiri belajarnya yang normal di sana, yang ABK di depan, tapi sekarang tidak, gara-gara pergantian media, akhirnya mereka semua sama-sama belajar. Terus kalau dari skala kemarin kemarin kan pakai skala Ibu Desti, skalanya berapa itu? Skalanya itu perubahan di bermain peran ya, Bu, sekitar 9, Bu, naik 4 gitu. Iya, terus kemudian rencana ke depan apa yang mau Ibu gunakan rencana ke depan terkait dengan banyaknya siswa yang ABK itu, apakah masih ingin meneruskan dengan video saja atau mencari yang lebih banyak lagi untuk mencapai tujuan pembelajaran berhubung banyaknya ABK? Iya, betul, Bu. Nah, karena kemarin kan saya sudah video, sudah bermain peran, sudah. Mungkin saya akan cari-cari lagi di Google cara-cara media pembelajaran atau bentuk-bentuk pembelajaran yang lebih interaktif agar peserta didiknya lebih dan anak ABK-nya juga lebih memenuhi ya. Mungkin saya akan melakukan memberikan LKPD tersendiri dari si ABK-ABK itu. Misalnya ya contoh ya, Bu, ya mungkin Ibu bisa mengoreksi saya gitu. Contoh ketika ulangan harian mereka atau ketika lagi tugas misalnya yang normal atau yang teman-temannya seperti biasa udah panjang kali lebar gitu. Mungkin yang anaknya udah satu yang bisa baca itu saya ganti angkanya saya kecilin kali ya, Bu. Mungkin dia yang 4 ukuran panjang kali lebar 14 kali 5 gitu. Mungkin yang itu saya kecilin kali ya, Bu, angkanya jadi misalnya 5 kali 2 atau 2 kali 1. Mungkin yang anak berkebutuhan khusus yang cuma bisa penjumlahan, mungkin saya jadi mencari kelilingnya doang ya, Bu, ya. Kelilingnya bagus itu, Bu Desti, yang dilakukan. Berarti secara ini berarti Ibu sudah tercapai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan. Nah, berarti tinggal Ibu Desti nanti menemukan lagi kembali supaya mengakomodir anak-anak yang berkebutuhan khusus itu bisa menerima pelajaran dengan media yang tepat. Jadi silakan Ibu Desti mencari informasi atau menemukan kembali media-media pembelajaran yang tepat supaya dalam mencapai tujuan pembelajaran semakin bagus tercapai. Terima kasih, Bu. Jadi nanti saya akan mencari media dan metode pembelajaran yang berbeda. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.